Hah? Ini udah mulai? Loh, bentar, ngaca dulu bang. Oke, yuk. Hai, perkenalkan nama aku Muhammad Aldi Muldani atau biasa dipanggil Aldi. Ada 5 topik penting yang ingin aku bahas kali ini, yaitu perkembangan evolusi komputer, peran CPU dan interkoneksi bus, memori, aritmatika komputer, dan set instruksi. 5. Evolusi komputer dimulai pada tahun 1940-an yang menggunakan tabung vakum dengan ukuran yang besar dan memerlukan daya listrik yang sangat besar. Contohnya kayak ENIAC. Pada tahun 1950-an, komputer generasi kedua muncul dengan menggunakan transistor yang lebih kecil dan lebih efisien daripada tabung vakum, seperti IBM 1401. Generasi ketiga menggunakan teknologi transistor yang meningkat menjadi integrated circuit, yang semakin mengurangi ukuran dan biaya dan juga lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya. Contohnya kayak IBM System 360. Di generasi keempat ini dan seterusnya, komputer mulai menggunakan microprosesor yang membuat sebuah PC atau komputer pribadi menjadi populer dengan perkembangan software dan GUI atau Graphical User Interface. Saat ini kita berada di era komputer generasi kelima yang melibatkan kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan mereka bisa belajar dan berpikir seperti layaknya manusia. Di generasi ini juga termasuk kemajuan dalam komputasi kuantum dan perangkat berbasis jaringan yang semakin canggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maaf bang, haus. Apa tadi? CPU dan interkoneksi bus? Oke. CPU atau Central Processing Unit itu adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan terdiri dari control unit, ALU atau Arithmetic Logic Unit, dan registers. Lalu interkoneksi bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam komputer, seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Ada 3 jenis utama bus. Yang pertama ada bus data, itu untuk mengangkut data antara CPU dan memori atau perangkat lainnya. Yang kedua ada bus alamat, itu untuk mengirimkan alamat lokasi memori di mana data akan diambil atau disimpan. Dan yang ketiga adalah bus control, itu yang mengatur kapan dan bagaimana transfer ini terjadi. Sebuah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU saat menjalankan program itu terbagi menjadi 2 kategori utama. Ada memori utama, ada memori sekunder. Nah, memori utama atau disebut juga memori internal, walaupun berada di luar CPU, tetapi bersifat internal dengan sistem komputer dan dapat diakses secara langsung oleh CPU. Nah, yang satu lagi itu memori sekunder, itu bersifat eksternal dari sistem komputer dan tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU karena tidak diperlukan dalam proses eksekusi. Suatu proses di mana komputer melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu dilakukan oleh ALU atau Arithmetic Logic Unit yang menjadi bagian dari CPU.
Ketika CPU menerima instruksi untuk melakukan operasi matematika, instruksi itu akan dikirim ke ALU yang kemudian melakukan perhitungan dan kemudian mengirim hasilnya kembali ke CPU atau memori. Itu adalah kumpulan perintah dasar yang bisa dipahami dan dijalankan oleh sebuah CPU. Setiap perintah dalam set instruksi itu memberitahukan kepada CPU untuk melakukan tugas tertentu seperti operasi matematika, logika, input atau output, dan pemindahan data. Dengan set instruksi, seorang programmer dapat menulis kode yang diterjemahkan menjadi operasi konkret yang dilakukan oleh komputer. Oke, untuk contoh studi kasus dari set instruksi, itu misalnya ada perusahaan A yang mempunyai program untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan jam kerja. Nah, masalahnya adalah proses penghitungan gaji memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Jadi si waktunya itu lama. Nah, setelah dianalisis, ternyata program tersebut menggunakan set instruksi yang tidak optimal. Jadi banyak instruksi yang tidak efisien. Nah, itu yang mengakibatkan penurunan kinerja program. Nah, solusinya adalah developer lebih mengoptimalkan lagi penggunaan set instruksi dalam programnya dengan merevisi kode program untuk mengganti instruksi-instruksi yang tidak efisien dengan yang lebih efisien. Nah, setelah itu mereka menguji kinerja programnya untuk memastikan apakah jadi lebih cepat dan efisien. Dan ternyata hasilnya, program penghitungan gaji perusahaan A mengalami peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Waktu yang diperlukan untuk menghitung gaji karyawannya sekarang berkurang dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.